Saudara yang dimuliakan oleh Allah, miris, ini zaman penuh dengan kekacauan saudara, berbagai macam keadaan-keadaan, wabil khusus daripada di zaman ini berbagai macam yang bermunculan tentang akhlak yang buruk dari seorang anak buat orang tuanya. Lihat berbagai macam daripada kebiadaban seorang anak kepada orang tua terjadi di zaman ini. Belum lama terjadi kasus ada di Makassar, seorang anak membacok ibu kandungnya saudara sampai sekarat saudara sekalian. Belum lagi kejadian ada di Malang, seorang anak dengan tega membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati cuman gara-gara uang 10.000. Si anak pengen beli miras oplosan, minta uang 10.000 sama ibunya, gak dikasih uang, ibunya dibakar saudara. Belum lagi yang terjadi ada di daerah Goa, Sulawesi, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus saudara. Kenapa? Cuman gara-gara bapaknya tidak mengizinkan si anak buat pesta miras bersama kawan-kawannya. Lihat berbagai macam kehancuran, khususnya akhlak sudah hancur di tengah-tengah masyarakat dan umat Islam. Kenapa? Penyebabnya satu, orang tuanya lalai untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anaknya. Orang tuanya lalai tidak memperkenalkan akhlak Nabi Muhammad, tidak menanamkan akhlak kepada anak-anaknya. Orang tuanya juga lalai menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azhiri zalimin bil zalimin wa aridna min bainihim salimin wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, para ajengan, yang insyaallah mudah-mudahan mereka semua dan kita semua senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bisihha wal afiyah fi taatillah wa rasulah, amin ya rabbal. Dan tidak lupa juga kepada segenap guru-guru kita, ada Al-Habib Hanif Al-Attas, ada juga Gus Wafi, dan juga Kiai Sobri Lubis, Kiai Haji Bahtiar Nasir, dan juga semuanya para asatid yang tidak bisa disebut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga beliau dengan sebaik-baik penjagaan, Allah istiqamahkan beliau. Dan juga wabil khusus kepada sahibul majlis, guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Syahid Joban, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberkahi dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penjagaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Istimewa, yang Maha memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Salawat beriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul imamuna wa qudwatuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawat wa ta'zim, yang dengannya kita diperjuangkan, diarahkan, dituntun dan dibimbing untuk bisa bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita diundang oleh baginda Nabi Muhammad berkumpul di satu titik menjadi sumber rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka orang soleh mengatakan, zikrus salaf tanzilu rahmah, fa kaifa zikru nabiyina Muhammad ibni Abdillah. Bila mana kita mengingat dan menyebut nama orang-orang soleh dapat menyebabkan Allah menurunkan rahmat. Lalu bagaimana yang saat ini kita sebut, yang saat ini kita dengar akan kisah-kisahnya adalah Sayyidus Salihin, rajanya orang-orang soleh, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pasti saudara rahmat Allah akan tumpahkan, pengampunan Allah berikan, rahmat Allah kasih buat kita semua. Mudah-mudahan berkat baginda Nabi Muhammad yang punya kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah, yang istiqomah dikuatkan oleh Allah,
yang berjuang ditabahkan oleh Allah dan diberikan kemenangan, serta kita kembali berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alal ihtifal maulid ma yahtaj dalilus sahih bal yahtaj qalbis sahih. Di dalam memperingati maulid baginda Nabi Muhammad, bergembira atas kelahiran Sayyiduna Muhammad, mengagungkan Sayyiduna Muhammad, tidak butuh dalil yang sahih sebetulnya saudara, hanya butuh hati yang bersih untuk kita senantiasa mengagungkan Sayyiduna Muhammad, bangga dengan Sayyiduna Muhammad, memperingati kelahirannya, mengingatnya, berselawat kepadanya. Ini bentuk terima kasih atas jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalilnya banyak, untuk senantiasa kita mengarahkan kita dan menyuruh kita di dalam bergembira atas kelahiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Nabi, sampaikan kepada umatmu, dengan karunia dan rahmat maka bergembiralah dengan semua itu. Sehingga saudara yang dimuliakan oleh Allah, karunia itu banyak bentuknya, rahmat itu banyak bentuknya, nikmat dari Allah bagian dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Namun mereka para mufassir mengatakan fadl wa huwa dinul Islam wal ilm. Karunia yang dimaksud oleh Allah yang kita harus gembira, bangga, yaitu dengan ilmu agama dan juga keislaman kita. Bangga dengan keislaman kita, semangat menuntut ilmu agama, dan juga wabi rahmatihi, dengan rahmat-rahmat yang mana, sehingga mereka menafsirkan kata rahmat di sini dengan mengambil ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat yang terbesar bagi seluruh alam semesta. Adanya Rasulullah bukan diturunkan dari langit, bukan dikeluarkan dari perut bumi, namun adanya baginda Nabi Muhammad melalui proses dilahirkan oleh ibundanya yang suci, sehingga kelahiran Nabi ini bentuk menjadi kelahiran simbol rahmat yang terbesar bagi dari Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita bergembira, berbangga dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringatan maulid, kisah Nabi disampaikan, sabda Nabi diberikan, wahyu ilahi yang diterima Nabi disampaikan ada di tempat ini saudara-saudara sekalian. Ya ikhwan rahimakumullah, lihat Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita bagaimana Allah menceritakan mereka orang-orang soleh di dalam Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menyatakan di dalam firman-Nya surat Al-Hud ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim, wa kullan nakusu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadil haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah para nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Untuk apa Allah mengkisahkan kisah mereka kepada Rasulullah? Ma nuthabbitu bihi fu'adak, untuk memantapkan keyakinanmu, untuk menguatkan hatimu, untuk memantapkan hatinya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara hakikat hatinya Nabi, keimanan Nabi, keyakinan Nabi sudah sampai dalam puncaknya saudara, sehingga Nabi sebetulnya tidak butuh dengan kisah mereka. Bahkan mereka para anbiya, para mursalin yang butuh dengan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepangkat Nabi, sekelas Nabi, setinggi Nabi, Nabi menyimak bagaimana Allah memberikan cerita dan menyampaikan tentang kisah orang-orang saleh. Bahkan bukan Nabi, bukan Rasul, orang saleh yang diceritakan dalam Al-Quran diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disimak dengan baik oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan daripada Sayyidina Luqmanul Hakim, Allah menceritakan daripada Ashabul Kahfi, Allah menceritakan daripada Sayyidatuna Maryam binti Imran. Banyak orang-orang soleh yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'aka fi hadil haq, dan telah datang kepadamu kisah yang dijaga kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, dari kisah itu mengandung akan daripada nasihat dan pengingat bagi orang-orang yang beriman. Kita butuh dengan kisah Sayyiduna Muhammad, kita butuh dengan kisahnya orang-orang saleh. Kalau bukan kisah Nabi, kalau bukan cerita Nabi, kalau bukan cerita mereka orang-orang saleh, pertanyaannya lalu cerita siapa, kisah siapa yang pantas untuk dibagikan di tengah-tengah masyarakat dan umat Islam saudara, yang untuk bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita menjadi seorang hamba yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kisah Nabi, kisah siapa yang lebih pantas? Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, maka oleh sebab itu kisahkan kepada anak-anak kita, kisahkan kepada keluarga kita
bagaimana sosok baginda Nabiuna Muhammad, bagaimana pribadi Sayyiduna Muhammad. Lihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau memberikan daripada sekelumit gambaran daripada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan wa khalqa, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Beliau menceritakan, menggambarkan kisahnya Sayyiduna Muhammad. Ada sosok pribadinya Rasulullah, ahsanun nas, sebaik-baik manusia, baik dalam segi fisik maupun dalam segi akhlak. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa, tidak berucap, tidak bertindak itu Nabi, kecuali semua adalah hal yang ma'ruf, hal yang baik, hal yang rahmat. Semua yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad itu adalah kebaikan buat kita saudara sekalian. Nabi Muhammad adalah contoh yang terlengkap buat kita semua. Apapun profesi kita, Nabi Muhammad sudah mencontohkan untuk menjadi orang yang baik. Menjadi pemimpin, Nabi Muhammad pimpinan yang baik. Menjadi pedagang, Nabi Muhammad pedagang yang baik. Menjadi karyawan, Nabi Muhammad karyawan yang terbaik. Menjadi sahabat, Nabi Muhammad menjadi sahabat yang terbaik buat sahabat-sahabatnya. Ya ikhwan rahimakumullah, segala macam bentuk aspek kehidupan kita telah dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu contoh baginda Nabi Muhammad, kenang baginda Nabi Muhammad, ceritakan di rumah-rumah kita kisah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, miris ini zaman penuh dengan kekacauan saudara, berbagai macam keadaan-keadaan, wabil khusus daripada di zaman ini berbagai macam yang bermunculan tentang akhlak yang buruk dari seorang anak buat orang tuanya. Lihat berbagai macam daripada kebiadaban seorang anak kepada orang tua terjadi di zaman ini. Belum lama terjadi kasus ada di Makassar, seorang anak membacok ibu kandungnya saudara sampai sekarat saudara sekalian. Belum lagi kejadian ada di Malang, seorang anak dengan tega membakar hidup-hidup ibu kandungnya sampai mati cuman gara-gara uang 10.000. Si anak pengen beli miras oplosan, minta uang 10.000 sama ibunya, gak dikasih uang, ibunya dibakar saudara. Belum lagi yang terjadi ada di daerah Goa Sulawesi, seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai putus saudara. Kenapa? Cuman gara-gara bapaknya tidak mengizinkan si anak buat pesta miras bersama kawan-kawannya. Lihat berbagai macam kehancuran, khususnya akhlak sudah hancur di tengah-tengah masyarakat dan umat Islam. Kenapa? Penyebabnya satu, orang tuanya lalai untuk memperkenalkan Nabi Muhammad kepada anak-anaknya. Orang tuanya lalai tidak memperkenalkan akhlak Nabi Muhammad, tidak menanamkan akhlak kepada anak-anaknya. Orang tuanya juga lalai menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya, sehingga si anak tidak mendapatkan bimbingan dan tuntunan. Si anak tidak bisa mendapatkan karakter yang bisa dia idolakan. Berbagai macam kita lihat banyak muslimah-muslimah sekarang, mereka lebih mengidolakan artis kafir ketimbang baginda Nabi Muhammad. Banyak orang-orang muslim, anak-anak kita lebih mengidolakan pemain bola kafir ketimbang Nabi Muhammad. Katanya cinta Nabi tapi nggak ada bukti saudara. Ayo perbaikin sebelum itu terjadi. Apa yang terjadi di luar sana tidak menutup kemungkinan terjadi di rumah kita. Lihat berbagai macam anak SD zaman sekarang, anak SD ngomongnya sudah kotor gara-gara game online saudara. Ngomongnya sudah kotor gara-gara itu saudara. Gak miris keadaan semacam ini. Anak kita nggak bisa matematika, cari guru les matematika bayar mahal disekolahin. Anak kita nggak bisa pelajaran di sekolah, cari guru yang mahal, sekolahkan, dileskan, bayar mahal, nggak jadi soal. Tapi pernahkah anda berpikir anak anda sudah rajin ngaji belum? Anak anda sudah lancar baca Quran belum? Kalau belum, cari ustadz. Kalau belum, cari guru. Kasih pendidikan sebagai asas fondasi anak-anak kita, yaitu daripada ilmu syariat, ilmu agama, untuk menjadi rem dalam kehidupannya saudara sekalian. Kadang-kadang orang zaman sekarang pelitnya, naudzubillah. Kalau buat sekolah ada aja duitnya, tapi kalau ngaji kagak ada duitnya. Guru-guru ngaji kita ngajarin anak-anak kita per bulan SPP 20.000, naik goceng jadi omongan di kampung saudara. Naudzubillahimin. Anak-anak muda dengarkan saudara, dengarkan. Sekarang banyakin ngaji. Sekarang ini yang seneng ngaji, yang doyan ngaji, jangan kebanyakan cek kodam mulu. BRI kosong, Mandiri kosong, cek hodam mulu keadaan lu. Ayo yang sering ngaji, yang semangat ngaji. Kita butuh majelis taklim, pondok pesantren, masjid. Ini adalah tempat yang paling aman buat anak-anak kita saudara.
Ya ikhwan rahimakumullah, sekarang saya pengen tanya yang ada di tempat ini, sayang nggak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Yakin? Pasti? Betul? Baik, kalau sayang dan cinta ada kata-kata menarik. Tak kenal maka berarti dengan kata-kata ini kita bisa pahami, kalau kita sayang harusnya kita kenal, kalau kita nggak kenal berarti kita sepakat. Baik, sekarang pertanyaan pertama, jawab. Hadiahnya Avanza Second 2001. Pertanyaan pertama saya pengen tanya, siapakah sahabat Nabi yang beliau ini pintar baca Quran? Saya jawab Ibn Mas'ud. Sahabat Nabi berbagai macam karakternya. Pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq terkenal dengan kebijaksanaannya dan lemah lembut. Kedua, Sayyidina Umar terkenal dengan ketegasannya. Ketiga, Sayyidina Utsman terkenal dengan kedermawanannya. Keempat, Sayyidina Ali terkenal dengan kecerdasannya dan juga keberaniannya. Berbagai macam sahabat Nabi, beraneka ragam karakternya masing-masing. Pertanyaannya, siapakah sahabat Nabi yang dia itu ahli strategi, dalam peperangannya jago, luar biasa, fisiknya kuat? Siapa dia? Baik, saya jawab Sayyidina Khalid bin Walid. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Zahra punya anak berapa dan siapa saja? Hah? Ada yang teriak dua, siapa aja? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, anaknya ada 5. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin meninggal waktu kecil. Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Zainab, itu anak-anak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah Zahra. Ini kita lihat jawabannya sedemikian rupa. Kita bisa melihat sejauh apa kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad dan sejauh apa kita kenal dengan Sayyiduna Muhammad. Perhatikan baik-baik, banyak-banyak introspeksi diri. Berarti kita sudah terlalu jauh dari baginda Nabi Muhammad. Baik, pertanyaan selanjutnya, jawab yang kompak. Ini pertanyaan agak sulit, ya. Ini pertanyaan agak sulit. Tolong jawab yang tegas, yang kompak, ya. Yaitu saya pengen tanya, siapa nama ayah dari Ayu Ting Ting? Jawab. Siapa? Jangan lu, Ustadz aja apal. Pertanyaan kedua, kenal dengan Anang Hermansyah? Jangan dia nggak kenal, lu punya lagunya. Ya, anak Hermansyah. Saya tanya istrinya sekarang namanya siapa? Siapa? Yang kompak, jangan malu-malu. Siapa namanya? Baik, mantan istrinya siapa? Baik, kemudian anaknya perempuan namanya siapa? Kawin sama siapa? Siap. Punya anak perempuan, siapa namanya? Luar biasa, kakaknya kamu hafal, kartu keluarganya kamu hafal, tapi ditanya tentang Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah semuanya diam. Ditanya tentang keluarga Nabi tidak kenal. Ditanya tentang sahabat Nabi nggak tahu, tapi artis hafal. Sama kartu keluarganya, kalau perlu ditanya nih KTP-nya kamu hafal, jangan-jangan ini saudara. Betul apa enggak? Nah, ini adalah satu pelajaran. Saya ingin membuktikan kita ini sudah terlalu jauh dari baginda Nabi Muhammad, padahal kita ini setiap tahun maulid. Padahal kita ini setiap malam kadang-kadang maulid. Maulid di sini malam ini, besok di sana, lusa di sana. Terus kita keliling maulid. Sekarang kita datang maulid, ini apa? Hasilnya apa? Kalau cuma datang maulid cuma buat status WA, buat apa? Tapi setidaknya datang maulid, hadirkan hati kita biar pulang dapat perubahan. Ceramah-ceramah guru-guru kita simak baik-baik dan dengarkan. Jangan cuman kita di sini berburu foto selfie sama guru, cuman berburu salaman dengan guru. Itu bagus baik, iya betul. Tapi ada yang lebih baik, ambil ilmu dari guru-guru kita, saudara. Jangan sampai kita pulang dengan tangan kosong, jangan. Masih ke Majma'al Maulid Tujalil Qurub, gak ada perkumpulan di muka bumi yang lebih agung dari perkumpulan maulid baginda Nabi Muhammad. Jangan sampai kita pulang sia-sia. Jangan sampai zal waqat tawatikil asi idza batatub. Hei para pelaku maksiat yang sudah jauh dari Allah, sudah jauh dari Nabi, ini momentum yang tepat untuk kembali kepada Allah. Berkat Nabi Muhammad dosa kita akan diampuni. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Nabi Adam dikeluarkan dari surga, turun ke muka bumi, sujud 100 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, bahkan ada yang mengatakan 350 tahun, berderai air mata ikhlas dari dalam hati. Sujudnya nggak main-main kayak kita, tobatnya nggak main-main kayak kita, tapi belum kunjung diampuni oleh Allah. Ketika Allah ilhamkan satu doa dengan bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad, Rabbi ghfirli bihaqqi Muhammadin illa ghafartali, ya Allah, dengan kemuliaan pemilik nama Muhammad, ampunin kesalahan saya, diampuni oleh Allah Ta'ala. Tawassul dengan namanya Rasulullah, tawasul dengan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya kita yang lebih berhak memakai namanya, saudara. Ayo jadikan ini momentum untuk melebur dosa kita, untuk merubah keadaan kita, sehingga insya Allah kelak di yaumil qiyamah kita akan diaku menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Sehingga
kesimpulan malam ini, satu, ayo sekarang mulai cari tahu Nabi Muhammad supaya kenal dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya suka bilang, kirimkan surat cinta berupa sholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka Anda akan dibalas dengan berupa syafaat di hari kiamat. Itu sudah jelas ya. Kemudian yang ketiga, ambil warisannya Rasulullah, ngaji, deketin ulama kita, hadir di majelis mereka, duduk betul-betul dengan niat yang sahih, dengan niat yang bagus, sehingga insya Allah dengan semua itu akan menjadi barokah buat kehidupan kita, bisa merubah kita jauh lebih baik lagi, saudara. Yang keempat, mulai dari sekarang ini ujian beraneka ragam, yang diuji nggak main-main. Apa? Iman dan mahabbah. Keimanan kita kepada Nabi diuji, kecintaan kita kepada Nabi pun diuji. Sehingga mulai sekarang jaga baik-baik iman kita, jaga baik-baik mahabbah kita, cinta kita. Bagaimana cara menjaga iman dan mahabbah? Caranya dengan mengikuti Nabi Muhammad, caranya dengan mengikuti Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah menyatakan dalam firman-Nya, jika kalian mencintai Allah, maka buktikan dengan cara mengikuti baginda Nabi Muhammad. Kalau kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala bakal cinta kepada kita. Yuhibbukumullah, Allah bakal cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa yang Allah lakukan dulu? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah sucikan kita dulu, Allah bersihkan kita dulu, sehingga nanti semua kebaikan akan masuk. Dan insya Allah mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan baik, kita wafat dalam keadaan baik, dikumpulkan bersama manusia terbaik di dalam surga yang terbaik. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara, dan juga kita doakan guru kita, orang tua kita Al-Habib Salim As-Segaf, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Mudah-mudahan beliau senantiasa sabar di dalam membimbing kita, dan mudah-mudahan kita juga saat ini kumpul bersama beliau-beliau. Insyaallah di yaumil kiamah kita berkumpul dengan kakek-kakek beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadza min alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.